Saya dari Universitas Pembangunan Indonesia Manado, kelas A4 semester 1, jurusan keperawatan. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi ujian akhir semester dari mata kuliah Pendidikan Budaya Anti Korupsi dengan dosen pengampu Ence Aprilia Widya Mandey, SH, SS, MH. Di video kali ini saya akan membawakan materi tentang penjelasan mengenai pendidikan budaya anti korupsi. Nah, sekarang kita akan membahas materi yang pertama, yaitu definisi dari pendidikan budaya anti korupsi untuk mahasiswa. Pendidikan budaya anti korupsi atau PBAK adalah tindakan yang dilakukan secara dasar dan sistematis yang diberikan kepada peserta didik, termasuk mahasiswi, dengan tujuan mencapai pengetahuan, nilai-nilai, prinsip, sikap, dan keterampilan yang dibutuhkan agar mereka mau dan mampu mencegah serta menghilangkan peluang berkembangnya korupsi. Pendidikan ini dilaksanakan untuk membangun kesadaran, pemahaman, sikap, dan perilaku anti korupsi khususnya di kalangan generasi penerus bangsa. Kita masuk dalam materi yang kedua adalah bentuk pendidikan budaya anti korupsi untuk mahasiswa. Dapat berupa yang pertama materi kurikulum. Pendidikan anti korupsi dapat diberikan melalui materi kurikulum yang disampaikan dalam bentuk kuliah atau modul pembelajaran. Yang kedua media ajar. Komik, buku saku, film, dan papan permainan dapat dilakukan sebagai media ajar dalam pembelajaran anti korupsi. Yang ketiga, ekstrakurikuler. Ekstrakurikuler itu ada sosialisasi, seminar, kampanye, atau bentuk-bentuk ekstrakurikuler lainnya juga dapat menjadi media untuk memberikan pendidikan anti korupsi. Yang keempat, peran aktif. Mahasiswa diharapkan dapat berperan aktif dan nyata dalam ranah pemberantasan korupsi seperti menjadi agen perubahan dan motor penggerak dalam gerakan anti korupsi di lingkungan keluarga, kampus, dan masyarakat. Kita masuk dalam materi yang ketiga, yaitu faktor yang berperan dalam pendidikan budaya anti korupsi untuk mahasiswa. Nah, beberapa faktor yang berperan dalam pendidikan budaya anti korupsi untuk mahasiswa adalah yang pertama itu pengetahuan. Mahasiswa perlu diberikan pengetahuan yang cukup tentang seluk-beluk korupsi dan pemberantasannya. Yang kedua, nilai-nilai. Penanaman nilai-nilai anti korupsi juga sangat penting. Nilai-nilai ini dapat membantu pembentuk karakter mahasiswa untuk mencegah dan melawan korupsi. Yang ketiga, lingkungan. Lingkungan perguruan tinggi juga berperan penting dalam menumbuhkan budaya anti korupsi. Perguruan tinggi harus mampu menciptakan lingkungan yang mendukung pembelajaran dan penerapan nilai-nilai korupsi. Yang keempat, aktivitas. Kegiatan seperti sosialisasi, kampanye, seminar, atau perkuliahan dapat menjadi media untuk memberikan pendidikan anti korupsi. Kita masuk dalam materi yang keempat, yaitu dampak pendidikan budaya anti korupsi untuk mahasiswa. Yang pertama, pengetahuan juga. Mahasiswa mendapatkan pengetahuan yang cukup tentang seluk-beluk korupsi dan pemberantasannya. Yang kedua itu kesadaran. Pendidikan ini membantu untuk membangun kesadaran, pemahaman, sikap, dan perilaku anti korupsi di kalangan mahasiswa. Yang ketiga, peran aktif juga. Mahasiswa diharapkan dapat berperan aktif dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi. Mereka mampu menghindari adanya suatu tindakan korupsi dan menghasilkan penyelesaian masalah serta melaporkannya kepada penegak hukum. Yang keempat yaitu budaya. Tujuan jangka panjangnya adalah mendukungkan anti korupsi di kalangan. Dan materi yang kelima yaitu tujuan pendidikan budaya anti korupsi untuk mahasiswa, yaitu antara lain yang pertama membangun kesadaran juga termasuk. Pendidikan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran mahasiswa tentang pentingnya pencegahan dan pemberantasan korupsi dalam masyarakat. Yang kedua, menanam nilai-nilai anti korupsi. Mahasiswa akan diberikan pemahaman dan pengetahuan tentang nilai-nilai integritas, transparansi, dan akuntabilitas dan etika dalam upaya mencegah korupsi. Yang ketiga, membentuk sikap dan perilaku anti korupsi. Pendidikan ini bertujuan untuk membentuk sikap dan perilaku mahasiswa yang menentang korupsi secara mendorong mereka untuk menjadi agen perubahan dalam masyarakat.
Dan yang keempat, menciptakan budaya anti korupsi. Nah, tujuan jangka panjangnya adalah menumbuhkan budaya anti korupsi di kalangan mahasiswa dan mendorong partisipasi aktif mereka dalam pemberantasan korupsi. Materi yang keenam yaitu tentang manfaat pendidikan budaya anti korupsi untuk mahasiswa, antara lain sebagai berikut, yaitu yang pertama, kesadaran dan pemahaman. Pendidikan ini membantu mahasiswa untuk memiliki kesadaran dan tinggi tentang bahaya korupsi dan pemahaman yang mendalam tentang upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. Yang kedua, pembentukan karakter. Nah, mahasiswa akan memiliki karakter yang kuat dalam menolak tindakan korupsi dan mampu mengambil keputusan yang etis dalam situasi yang melibatkan korupsi. Yang ketiga, peningkatan partisipasi sosial. Pendidikan anti korupsi mendorong mahasiswa untuk terlibat dalam kegiatan sosial dan advokasi yang berhubungan dengan pemberantasan korupsi. Mereka dapat menjadi aktivitas anti korupsi, mengorganisir secara dan kampanye, serta berpartisipasi dalam lembaga-lembaga yang mempromosikan transparansi dan akuntabilitas. Yang keempat, membangun generasi penerus yang integritas. Pendidikan ini bertujuan untuk menciptakan generasi penerus yang memiliki integritas tinggi dan tahu bagaimana mencegah dan melawan korupsi dalam berbagai aspek kehidupan. Kita masuk dalam materi yang ketujuh, yang paling terakhir, yaitu memberantas korupsi di negara ini memerlukan langkah-langkah komprehensif dan melibatkan berbagai pihak. Beberapa langkah yang dapat diambil antara lain, yang pertama, penguatan sistem hukum. Memperkuat sistem hukum dan penegakan hukum yang efektif, termasuk penuntutan tegas terhadap perilaku korupsi dan pemulihan aset yang diduga dalam korupsi. Yang kedua, transparansi dan akuntabilitas. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik, termasuk pengadaan barang dan jasa serta pengelolaan barang anggaran negara. Yang ketiga, pendidikan dan kesadaran. Melakukan pendidikan dan kesadaran anti korupsi sejak dini, baik di sekolah maupun perguruan tinggi, untuk membentuk karakter dan nilai-nilai integritas pada generasi muda. Yang keempat yaitu partisipasi masyarakat. Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan terhadap penggunaan anggaran publik dan melaporkan tindakan korupsi kepada lembaga penegak hukum. Yang kelima, kolaborasi antar instansi. Meningkatkan kolaborasi antar lembaga pemerintah, lembaga penegak hukum, dan masyarakat sipil dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. Yang keenam, pengawasan internal. Memperkuat sistem pengawasan internal di lembaga pemerintah dan badan usaha negara untuk mencegah terjadinya praktik korupsi. Yang ketujuh, teknologi dan inovasi. Memanfaatkan teknologi dan inovasi untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik. Yang kedelapan, pembentukan kebijakan anti korupsi. Membentuk kebijakan yang mendukung pencegahan dan pemberantasan korupsi, termasuk regulasi yang mengatur tentang transparansi, whistleblowing system, dan perlindungan bagi pelapor korupsi. Yang kesembilan yaitu keadilan sosial. Membangun kesadaran dan pentingnya keadilan sosial dan kesetaraan dalam masyarakat sehingga mengurangi motivasi untuk terlibat dalam praktik korupsi. Yang ke-10, peran aktif generasi muda. Mendorong peran aktif generasi muda dalam gerakan anti korupsi, baik melalui organisasi kemahasiswaan, komunitas, atau gerakan sosial lainnya. Nah, langkah-langkah ini harus dilakukan secara berkelanjutan dan melibatkan partisipasi aktif semua pihak untuk mencapai tujuan pemberantasan korupsi yang lebih efektif.